Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya yang begitu banyak. Allah yang telah memberikan kepada kita hidayah yang sangat berguna di dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Dengan banyaknya kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti, yang mana tidak ada syafaat ketika itu, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di padang mahsyar nanti ketika manusia semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu manusia dibiarkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada hisab sedikit pun. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian manusia mencari manusia yang pertama yaitu Nabi Adam agar Allah Subhanahu wa taala mempercepat hisab untuk manusia. Kemudian Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat. Datanglah kalian kepada Nabi Nuh. Manusia mencari Nabi Nuh, sama. Nabi Nuh juga tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian Ibrahim, Nabi Musa, sampai ke Nabi Isa. Nabi Isa menyarankan manusia untuk datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hisab untuk manusia itu dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di mahsyar sama-sama kita ketahui, banyak yang kita dengar dari para asatidz kita, bahwasanya jaraknya matahari ketika itu oleh Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan manusia. Ketika itu tergantung dari amalan yang kita lakukan di atas dunia ini. Jikalau kita tidak mempunyai bekal ketika itu, maka yang kita rasakan sangatlah dahsyat sekali di padang mahsyar tersebut. Satu-satunya yang bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mempercepat hisab untuk manusia. Dan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan umat-umat yang terdahulu, tapi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang masuk surga nanti umat Nabi Muhammad yang pertama masuk surga. Dan kalau yang masuk neraka mungkin dari umat Nabi Muhammad juga. Nah, itu mulianya umat Nabi Muhammad dari umat-umat yang lain. Dan kita juga sebagai umat pertengahan, sebagai saksi dari umat-umat yang terdahulu, umat Nabi Nuh dan umat-umat nabi-nabi yang lain. Kita sebagai saksinya nanti pada hari kiamat. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala umatnya nabi-nabi yang lain, salah satu contohnya umat Nabi Nuh, apakah telah sampai kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang terdahulu, berita, peringatan. Umat terdahulu menyampaikan, tidak sampai kepada kami berita ataupun peringatan. Lalu Allah tanya kepada Nabi Nuh, saya sudah sampaikan. Siapa saksimu? Umat Muhammad, dan Nabi Muhammad sendiri sebagai saksinya. Nabi Nuh sudah menyampaikan risalah kepada umatnya. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun dan hanya beberapa orang yang masuk ke dalam agama Islam ketika itu, yang mau ikut dakwahnya Nabi Nuh. Ulama mengatakan, sebagian yang mengatakan
tidak sampai dari 100 orang. Jadi di padang mahsyar nanti hanya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hisab itu dipercepat untuk manusia. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membacakan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya an Abi Malik Al-Harits bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samai wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaik Kullun nasi yaghdu fabai'u nafsahu fa'mu'tikuha aw mubikuha. Dari Abu Malik Al-Harits bin Asim Al-Ash'ari, Allah telah meridainya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, bersuci itu syatrul iman, separuh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tuhuru syatrul iman. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis ini bersuci itu separuh dari iman? Semua ibadah kita itu tidak lepas dari bersuci. Salat. Sebelum kita melaksanakan salat, kita wajib untuk bersuci. Karena tanpa wudu, salat kita tidak sah. Maka oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu separuh dari iman. Karena agama kita ini isinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam masalah salat. Ketika wuduk seseorang itu tidak sempurna, maka ibadahnya tidak sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bersuci itu merupakan syarat sahnya salat kita. Kalau wuduknya asal-asalan, maka ibadahnya juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita berwuduk itu, perhatikan, jangan sampai tidak ada yang tidak kita basahkan dari anggota tubuh kita. Ketika membasuh muka kita, sampaikan di batas di telinga kita, sampai di sini, semuanya harus dikenakan oleh air. Ketika membasuh yang terakhir kaki kita juga, karena ada sebagian yang tidak membasuhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak terkena oleh air, itu tempatnya neraka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya asyatrul at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu separuh dari iman. Karena agama kita ini berkaitan dengan ibadah. Ibadah itu berkaitan dengan yang syarat-syaratnya itu termasuk diantaranya bersuci, berwuduk di situ. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersuci itu separuh dari iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Kemudian ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, memenuhi timbangan. Ucapan alhamdulillah yang mungkin sangat mudah kita ucapkan. Alhamdulillah itu termasuk di antara zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada zikir setelah salat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau setelah salat kita membaca sebanyak 33 kali alhamdulillah. Alhamdulillah sampai terakhir. Di luar salat pun kita bisa membaca alhamdulillah. Jadi setiap ucapan kita itu yang kita ucapkan berkaitan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa memenuhi timbangan kita di akhirat nanti. Alhamdulillah, sangat mudah. Jangan biasakan kita mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Terkadang ada sesuatu hal yang menjengkelkan kita, yang tak lomak dong wadawak. Tak apa-apa wasabi. Banyaklah kata-kata yang maksudnya ompe, limo, onam, ya kan? Tertumbuh sekata anda astagfirullah, anda kalimat-kalimat yang baik. Ompe ini kan banyak anak muda seperti itu. Ya, orang tua jangan cenot tu lah.
Itu biasakan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, karena akan memberatkan timbangan kita di mahsyar nanti ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Sekarang memang tidak ada timbang menimbang, tapi nanti semuanya tinggal timbang menimbang. Amalan kita ditimbang, dan alhamdulillah kalimat yang sangat mudah kita ucapkan itu bisa memberatkan timbangan kita di yaumil mahsyar nanti pada hari kiamat. Kemudian au tamla'u ma bainas samai wal ard, atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimat alhamdulillah tersebut bisa memenuhi antara ruang langit dan bumi. Bisa memenuhi ruang langit dan bumi. Kalimat yang sangat mudah kita ucapkan. Alhamdulillah, alhamdulillah, atau subhanallah, alhamdulillah, ditambah dengan subhanallah wa bihamdihi. Itu bisa memenuhi ruang langit dan bumi hanya dengan dua kalimat tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, was-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salat adalah cahaya? Cahaya yang bisa menerangi jalan kita, cahaya yang bisa menerangi jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena salat ini mencegah seorang hamba agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat salah satu caranya. Dan kita sudah sering mendengar salat itu adalah tiangnya agama Islam. Perbaiki salat kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang salat dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjidnya ketika itu disuruh ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah salam, ulang lagi salatmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai 3 kali. Kemudian orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak tahu lagi caranya bagaimana salat. Yang saya tahu hanya seperti itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempurnakan salatmu dengan tumakninanya. Jangan salat dengan cepat-cepat. Bacaannya itu kita baca dengan sempurna. Alhamdulillahnya itu kita baca, atau doa-doa yang lain kita baca dengan sempurna. Bahkan ketika salat itu ada tempat yang mustajabnya doa, ada tempat yang makbulnya berdoa, yaitu ketika bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah berdoa ketika sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya dibaca doa salat saja, doa sujud saja. Banyak doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mintalah ketika itu, karena dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sujud. Ketika mereka sujud, berbanyaklah minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena salat itu adalah nurun, cahaya yang bisa menerangi kita. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar itu adalah sebuah kezaliman yang bisa menggelapkan jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terlalu banyak kita melakukan kezaliman, kemungkaran, ya pasti orang tadi tidak akan melaksanakan salat. Pasti jalannya itu tidak menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu nurun was-sadaqatu burhanun. Kemudian sedekah tersebut adalah burhan, sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melaksanakan salat, salat adalah cahaya yang bisa menerangi jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Buktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, burhan. Sedekah itu sebagai bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sedekah yang kita keluarkan dari harta kita. Kita lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Tabuk. Ketika perang Tabuk dipanggil semuanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu terjadi penghasilan sahabat ketika itu lagi surut, susah hidupnya. Nabi menganjurkan ketika itu untuk bersedekah, untuk berimpak, membiayai perang Tabuk ketika itu. Maka Abu Bakar membawa seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Membawa semuanya.
Lalu kata Nabi SAW, wahai Abu Bakar, apa yang kamu sisakan untuk anakmu, anak istrimu? Saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Begitu yakinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang di antara seseorang itu meraih keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai menginfakkan yang paling kalian cintai dari harta kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kita menginfakkan apa yang paling kita cintai. Abu Bakar membawa semuanya harta tadi, Umar membawa separuh, dan sahabat-sahabat lain juga seperti itu. Itu bentuk dari bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang enggak cinta dengan harta? Siapa yang enggak suka dengan uang? Semua kita pasti suka dengan uang. Maka bukti dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan kita. Ada kita uang 100 ribu, silakan infakkan 100 ribu, 50 ribu, ada 20 ribu. Itu akan menjadi sedekahun jariyah, sedekah yang akan mengalir sampai kita meninggal, sampai bekal kita di akhirat nanti. Nah, sedekah tadi yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, was-sabru diyaun, dan sabar itu adalah pelita. Ibaratkan sumber dari cahaya tadi, sabar. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam melaksanakan salat tadi. Kalau orang tersebut tidak sabar dalam melaksanakan salat, datang ke masjid untuk salat jemaah, enggak ada kesabarannya, dia akan datang hanya sekali. Setelah itu enggak mau datang lagi, karena sabar tidak ada. Sabar itu sumber dari cahaya tadi, sumber dari terlaksana salat. Kalau kita ingin jadi orang beriman, tentu harus sabar yang paling pertama untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya sabar. Menjadi seorang ayah yang baik, kuncinya sabar. Menjadi seorang guru yang baik, sabar. Semuanya berkaitan dengan sabar yang pertama kali. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru diyaun, sumber dari cahaya, pelita. Tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Sumbernya itu adalah as-sabru. Orang yang tidak mau sabar di dalam melaksanakan perintah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak akan bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa Ramadan, semuanya harus yang pertama kali sabar di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang berusaha untuk sabar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya orang yang penyabar. Tapi kalau enggak berusaha untuk sabar di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak akan menjadikan dia seorang yang sabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semua berkaitan dengan sabar. Sabar itu memang sangat sulit sekali. Ada orang yang memancing kemarahan kita, kita dituntut untuk sabar agar tidak marah. Ini sangat susah sekali, karena sifat manusia memang seperti itu. Apalagi tambah dengan syaitan yang memberikan bisikan-bisikan untuk selalu tidak sabar. Datang anak yang melakukan seperti ini, seperti itu, kita enggak sabar. Istri yang membuat kita enggak sabar. Itu semua dari syaitan. Maka berusaha selalu untuk sabar. Itu. Wal Qur'anu hujjatun laka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Al-Qur'an itu sebagai hujjah bagimu atau atasmu. Al-Qur'anul Karim kalamullah, adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalamullah. Karena sebagian Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah, Khawarij, orang Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala.
ketika mereka berpaham bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, maka sama dengan kita, makhluk juga, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan makhluk kepada makhluk yang lainnya tidak harus patuh. Tapi kalau kita yakini Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita mematuhi apa yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim, apa yang diperintahkan oleh Al-Quranul Karim. Imam Ahmad dipenjara gara-gara itu, gara-gara mengatakan Al-Quran kalamullah. Dan khalifah ketika itu berkeyakinan, berpaham bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita semua, sebagai hujjah bagi kita. Landasan kita di dalam beragama adalah Al-Quranul Karim yang pertama kali. Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui Jibril. Ketika dibawa oleh Jibril, Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Malaikat yang paling mulia. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menjadi manusia yang mulia. Diturunkan di malam Lailatul Qadar, malam yang mulia yang kita cari setiap tahunnya, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika ada orang yang menghafal Al-Quran, menjadi orang manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempelajari Al-Quran sebaik-baik kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang belajar Al-Quran dan mempelajarinya, mengajarkan Al-Quran dan mempelajari Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita lecehkan, tidak boleh kita anggap remeh Al-Quranul Karim, karena perkataan Sang Khalik, Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta ini. Kalau ada saja kitab yang dikarang manusia yang berisi ilmu pengetahuan, wa ambil kitab tadi dari profesor tadi, wa pijak, pasti bohongnya. Apalagi Al-Quranul Karim, kalamullah. Jadi kita tidak bisa jauh dari Al-Quranul Karim. Karena sebagian di antara manusia di zaman modern sekarang ini yang mengatakan Al-Quran itu tidak sesuai dengan zamannya lagi, tidak sesuai dengan zaman lain. Orang sudah sampai ke bulan, kata mereka, kita masih belajar Al-Quran. Masya Allah, Al-Quran itu adalah kalamullah yang bisa menerangi setiap jalan kita bagi orang-orang yang mempelajarinya dan mengamalkan Al-Quran tadi. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsahu fa'mu'tikuha aw mubikuha. Setiap orang berangkat setiap paginya, berusaha, bekerja siang malamnya. Setiap pagi kita keluar berusaha, fa'mu'tikuha aw mubikuha. Ada yang menjual dirinya, ada yang menjual dirinya, mengorbankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara dunia. Hanya secuil kenikmatan dunia, mereka mengorbankan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak peduli lagi halal dan haram. Ketika mengejar dunia, mereka melakukan riba, rela mengorbankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dosa riba tersebut dosa di antara dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berperang melawan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Jikalau kalian tidak mau meninggalkan riba, kata Allah Subhanahu wa taala, maka umumkan peperangan kepada mereka melawan Allah dan Rasulnya. Siapa yang bisa melawan Allah dan Rasulnya? Karena ini sangat banyak terjadi di kalangan masyarakat kita. Itu praktek riba, banyak macamnya. Cabang riba itu sangat banyak sekali. Dan dosa riba ini sangat dahsyat sekali. Bahkan kalau orang yang kembali setelah melakukan riba tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah, mereka kekal di dalam neraka. Setelah sampai kepada mereka berita tentang riba ini, tidak mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka tempatnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjual keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena karena dunia. Dan kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan jalan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala perbuatan maksiat, apalagi yang berkaitan dengan mengorbankan keimanan gara-gara perkara dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya, nanti di akhir zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di pagi hari dia masih beriman, di sore hari dia sudah menjual keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari dia masih beriman, paginya dia sudah menjual keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara kenikmatan dunia. Gara-gara kenikmatan dunia, mereka menganggap tidak ada lagi artinya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan salaful ummah, salafus saleh yang rela mengorbankan nyawa mereka. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam rela mengorbankan nyawa mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala, untuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan keimanan itu tidak lepas dari bersuci. Itu menyempurnakan wuduk kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu alam. Ini yang dapat kita sampaikan di pagi hari berbahagia ini, karena kita hari ini itu jadwalnya Ustadz Elpa Hendra. Jadi untuk mengisi agar waktu kita tidak kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketenangan dan memberikan kepada kita rahmatnya dengan majlis ilmu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.